Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 7 dan teksnya ayat 18 sampai 43. Hari ini sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 29. Stefanus berkata tentang kisah Musa sejak lahir sampai lari ke Midian. Paragraf yang kedua ayat 30 sampai 38. Stefanus berkata tentang kisah Musa sejak Musa bertemu Allah di Gunung Sinai sampai bimbing Israel ke padang gurun. Paragraf yang ketiga ayat 39 sampai 43. Stefanus menjelaskan tentang penyembahan berhala nenek moyang orang Yahudi di padang gurun. Kesimpulan hari ini, Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf menganiaya orang Israel sebab takut mereka banyak. Pada waktu itu Musa bangkit supaya mengunjungi saudara-saudaranya dan membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Namun Musa ditolakkan oleh saudara-saudaranya. Ini sama seperti Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan orang-orang itu ditolakkan oleh mereka. Selanjut 40 tahun Musa lari dari Mesir, Tuhan memanggil lagi Musa sebagai pemimpin dan penyelamat untuk Israel. Kemudian Musa membimbing orang Israel dari Mesir sampai padang gurun. Tetapi mereka tetap bersungguh-sungguh dalam kesulitan kecil pun dan membuat lembu emas untuk menyembah menurut kebiasaan di Mesir. Dosa mereka semakin tampak. Akhirnya Tuhan membawa mereka ke dalam pembuangan sampai di sebelah sana Babel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai dan mengutusnya kepada Firaun untuk menyelamatkan orang Israel. Kedua, Allah berpaling dari orang Israel sebab mereka menyembah berhala di padang gurun. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setelah bangkit seorang raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf, dia ingin menyelamatkan orang Israel. Kedua, Musa menjadi anak putri Firaun tetapi ingin mengunjungi orang Israel. Sekalipun begitu orang Israel menolaknya dan lari ke tanah Midian. Lalu Musa bertemu Allah di atas Gunung Sinai dan diutuskan untuk menyelamatkan orang Israel di Mesir. Ketiga, sekalipun Allah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir, mereka ingin kembali ke tanah Mesir dan menyembah berhala selama 40 tahun di padang gurun. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan lupa Tuhan tetap menyertai dan mendengar suara kita. Sekalipun Musa lari, sekalipun Musa ditolak, Tuhan tetap menyertai dan mendengar. Kedua, jangan putus asa sekalipun ditolak oleh jemaat, sebab melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, banyak nabi telah mengalami hal ini. Bukan hanya nabi-nabi sajanya, Yesus pun sudah ditolak oleh jemaat. Ya, inilah kebiasaan. Kita harus taat tentang itu dan jangan putus asa. Hanya tetap melayani untuk kemuliaan Tuhan saja. Ketiga, introspeksi diri. Apakah ada lebih andalkan daripada Tuhan? Ada lebih utamakan daripada Tuhan seperti berhala? Kalau ada, bertobat dan meninggalkan dari itu. Sebenarnya orang Israel tidak meninggalkan itu. Itu menjadi dosa. Itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Akhirnya mereka dihukum. PR praktik hari ini. Bertobat tentang menyembah berhala berdasarkan keinginan jasmani dan menolak bimbingan Tuhan. Dan tetap menanggung perintah Tuhan sekalipun orang-orang tidak suka itu. Memang mereka biasanya begitu. Kita harus tetap jadi kokohnya dan harus memberitakan Injil dan menanggung perintah Tuhan. Inilah hamba Tuhannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.